jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dulu dong buat semuanya. Masya Allah, terima kasih banyak. Dan juga jamaah Islam Intidan di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Cinta monyet. Emang ada dalam Islam? Masya Allah. Kita lanjut lagi ya. Sebelum kita mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita. Kita lihat dulu ada sebuah video tayangan lagi tentang ratusan remaja di Bandung. Ajukan dispensasi nikah. Maksudnya apa? Coba kita lihat tayangannya. Luar biasa ya buat semua nih adik-adik yang lagi nonton. Buat jamaah semua yang namanya cinta pernikahan. Dispensasi itu kayak keringanan. Untuk mengajukan dia 17 tahun, 18 tahun diizinkan untuk menikah. Oh bisa ya? Nah itu lagi mengajukan dia karena harusnya 19 tahun ke atas gitu ya kan. Nah ini kan masalahnya yang namanya pernikahan ini juga harus ada ilmunya. Nggak sembarangan nikah. Ada yang baru cinta-cinta monyet, minta langsung menikah. Nauzubillah min zalik. Yang terjadi apa? Banyak terjadi yang namanya sekarang ini perceraian. Nah pertanyaannya, ada yang bilang cinta sejati ini sebenarnya cinta monyet itu termasuk cinta sejati atau bukan? Karena kalau misalnya cinta sejati nggak mungkin ujung-ujungnya bercerai. Nah mohon izin menjelaskannya Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Kami guruku Habib Nabil Ustadz Maulana Bang Fadli, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Enggak serta-merta akil balik langsung disuruh nikah. Enggak serta-merta mentang-mentang orang tuanya kaya, pengen cepat punya cucu, langsung disuruh nikah anaknya. Nabi SAW menikahkan para sahabat itu bukan diukur dari kamu jatuh cinta apa enggak. Nabi SAW itu mengukur kemampuannya terlebih dahulu. Dan bahkan Nabi SAW menginginkan umatnya dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in itu untuk apa? Berpikir logis, tidak cinta itu buta. Kenapa? Nabi katakan kalau lihat seseorang, lihat dari apa? Li jamaliha, li maliha, li nasabiha, walidiniha. Lihat daripada hartanya. Berarti ini yang main cinta atau logika? Kalau udah cinta masih lihat mobilnya enggak? Enggak, mau jalan kaki, mau enggak ada mobil, mau kehujanan, enggak peduli lagi. Kenapa? Perasaan yang ngomong. Tapi hati-hati, dikira perasaan padahal nafsu yang ngomong. Subhanallah, karena pengennya sama si dia. Maka Nabi mengajarkan sahabatnya dan sampai kepada kita semua, subhanallah, bahwa bukan pakai perasaan dulu, bukan pakai nafsu dulu, tapi pakai logika dulu. Lihat dulu hartanya. Setelah itu lihat apanya? Lihat tampangnya, parasnya, subhanallah. Setelah itu apa? Lihat keturunannya. Terakhir baru lihat apanya? Walidiniha, agamanya. Kenapa ditaruh terakhir? Subhanallah. Karena dia adalah faktor penentunya. Secara logika tampan, secara logika kaya, secara logika keturunannya hebat. Tapi secara iman agamanya beda. Maka tidak lolos seleksi. Makanya ditaruh terakhir, bukan pertama. Kalau pertama bagaimana mau dinilai yang lainnya? Subhanallah. Maka kalau dikatakan bagaimana supaya cinta monyet ini enggak langsung menikah. Menikah itu butuh ilmu, yang namanya ibadah ada ilmunya. Ibadah yang 5 menit saja sholat ada ilmunya. Betul. Apalagi ibadah yang sepanjang hidup. Masya Allah, jadi gak main-main dengan pernikahan. Gak bisa modal cinta monyet terus langsung menikah, gak bisa. Bahkan Nabi kasih solusi, kalau belum bisa menikah puasa. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah. Jamaah. Coba saya mau tanya, bener nggak orang yang lagi jatuh cinta biasanya susah dinasehatin? Bener apa bener? Bener ya Bu ya? Lagi jatuh cinta dibilangin apa aja nggak mau denger. Nah pas saat lagi putus cinta merasa dirinya paling terzolimi di seluruh dunia. Betul apa betul? Nah terus bagaimana caranya kita bisa menyikapi hal-hal yang seperti ini untuk anak-anak kita, saudara kita atau sahabat kita. Kita minta penjelasan dari guru kita kembali, Habib Nabil Al-Musawa. Tepuk tangan buat guru kita Habib Nabil, Fadol Bib. Baik,
izin Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Jadi dalam pepatah bahasa Arab dikatakan begini. Hubbus syai' yu'mi wa yusim. Kalau sudah mencintai sesuatu itu membutakan dan menulikan, gitu ya. Membutakan kenapa? Udah pokoknya yang dilihat itulah yang terbaik. Itulah tadi kalau bahasanya Ustadz Syam, Ustadz Maulana, itulah pokoknya itu nggak mau yang lain, gitu ya. Walaupun diomongin itu jelek ini apa. Dan juga yusim, telinganya juga tuli. Dikritik kayak apa dia nggak peduli, gitu ya. Nah lalu bagaimana kita menghadapi itu? Sebaliknya tadi dikatakan orang kalau sudah putus cinta, sengsara. Ada satu kisah saya ingin ceritakan, kisah salah seorang sahabat Nabi, putra dari sahabat Nabi yaitu Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam satu kesempatan dia ini berangkat bisnis ke Syria, kalau dulu disebutnya Syam. Nah kemudian sampai di situ dia lihat seorang wanita. Wanita itu cantik luar biasa. Pada saat itu Syria belum masuk Islam, jadi belum pakai hijab. Terbuka, rambutnya kelihatan, matanya kelihatan, badannya kelihatan dan seterusnya. Pakai baju hanya sekedar penutup. Lalu kemudian dia suka. Sampai saking tergila-gilanya pulang ke negeri Mekah, Madinah. Dia kemudian sampai membuat satu syair tentang keindahan dari wanita itu. Namanya Laila Al-Jud. Nah sampai terdengar oleh Khalifah Umar. Waktu itu Umar menjadi khalifah. Lalu kita tahu Umar itu tegas. Dia melihat ini nggak baik ini. Lalu kemudian dia bilang sama pasukan Islam yang sedang berjihad di sana, katakan kalau nanti sudah ditaklukkan Syria, bawa Laila itu nikahkan sama Abdurrahman. Lalu dinikahkan. Nah ternyata setelah nikah dia akhirnya melupakan istrinya sendiri. Artinya dia terlalu sering ke istri yang kedua ini mungkin atau yang ketiga, entahlah ya. Nah kemudian dinasihati oleh adiknya sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Tapi tadi buta tuli nggak mau dengar. Sampai sama Allah diberikan teguran karena dia orang soleh. Kasih teguran sama Allah apa? Dikasih penyakit si Laila Al-Jud ini dengan mukanya itu menyeramkan, kulitnya juga menyeramkan, sakit kulit mungkin. Sampai Abdurrahman ini kemudian menjadi jijik sama Laila ini. Akhirnya malah nggak mau nemuin. Lalu Laila ngadu lagi sama Aisyah. Lalu kata Aisyah dinasihatin, kalau kamu udah nggak mau kembalikan ke orang tuanya, dicerai. Akhirnya dikembalikan. Dari ini hadits ya disebutkan di dalam Tarikh Dimask ya Ibnu Asyakir. Menunjukkan artinya apa? Kita itu nggak boleh Mas Fadli. Kalau sudah mencintai berlebihan nggak boleh, membenci berlebihan juga nggak boleh. Maka kata Sayyidina Ali, Habib habibaka haunamma, asa ayyakun baghidaka yaumamma. Cintai orang kamu cintai itu hanya seperlunya, sewajarnya saja. Karena bisa jadi nanti engkau benci sama dia. Nah mudah-mudahan kita dilindungi dari cinta berlebihan, benci berlebihan. Amin. Masya Allah, jazakallah khair bin. Sama-sama. Tangan buat Habib Nabil. Masya Allah, kita lanjut lagi sekarang. Waktu kita mau kasih kesempatan jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu atau kembali dulu ke segmennya Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Di sini Bu, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heti dari Majelis Taklim Al Barokah, Kelurahan Manjalega, Kota Bandung. Tepuk tangan buat Ibu Heti, Masya Allah ya. Mau tanya apa Ibu Heti? Ya, saya mau nanyakan, kalau sudah punya pasangan, kita jatuh cinta lagi atau cinta monyet kembali timbul, apakah itu salah? Oh gitu. Dan juga karena kita rasa cinta itu timbul bukan karena diri sendiri, mungkin karena Allah juga yang menunjukkan rasa cinta kita. Oke, padahal udah ada satu nih, jatuh cinta lagi. Ya. Bu, nih udah yang ntar dulu ya Bu ya stoknya belakangan. Yang ini dulu silakan jawab Ustaz Syam yang banyak godaannya masih. Ibu sini aja Bu, Ibu sini aja dulu Bu. Cintanya hidung nih kalau mencium aroma yang wangi. Cintanya telinga nih kalau mendengar yang merdu-merdu. Cintanya mata ini kalau melihat yang indah-indah. Tapi siapa yang menentukan itu? Hati. Maka hati ini yang harus dijaga subhanallah. Jangan sampai tertipu dikiranya cinta padahal nafsu. Tapi ada nggak kemungkinan seorang yang sudah berpasangan lalu melihat keluar? Ada kemungkinan besar. Sehingga Nabi SAW katakan kalau kau melihat di luar pulanglah ke rumahmu. Karena apa yang ada di rumahmu itu sama seperti apa yang ada di luar itu. Berarti kemungkinan adanya itu memang ada subhanallah. Bahkan Nabi mengingatkan
disampaikan kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Orang sahabat itu kan orang yang paling menjaga hatinya. Sahabat itu orang yang paling menundukkan nafsunya. Sahabat itu adalah orang yang paling menundukkan pandangannya. Tapi tetap aja dinasehatin sama Nabi supaya kalau melihat di luar pulang ke rumah. Bagaimana dengan kita sudah dalam rumah masih ada di HP? Bagaimana dengan kita sudah dalam rumah masih ada di handphone? Bagaimana dengan kita? Dahulu orang tertutup semua. Nabi suruh pulang kalau melihat di luar. Nah sekarang banyak yang terbuka di luar sana. Berarti lebih kuat lagi menjaganya agar tidak tergoda. Nasihat buat diri sendiri. Masya Allah, nasihat buat diri sendiri tuh. Dia lebih banyak godaan. Oke, yang lebih sedikit godaannya silakan jawab. Hati-hati kepada semuanya. Zina itu bukan hanya pelaksanaannya. Karena ada zina mata. Hati-hati. Mohon maaf. Jangan pernah ada yang tahu nggak? Enggak. Cinta monyet. Oh. Di saat sudah punya pasangan. Apalagi wanita, nauzubillah. Ganteng banget. Nggak boleh. Jangan mencintai. Karena bisa jadi setan menjadikan itu sebagai senjatanya. Auzubillah min zalik. Mohon maaf, ada yang curhat lawan jenis. Janganlah Denny. Bahaya. Ini diladeni. Karena orang banyak. Oh iya benar. Kalau berduaan jangan. Nah, kenapa Saya Ustaz? dulu kalau ada curhat wanita, saya kasih Umi Nora. Umi Nora yang jawab. Kalau sekarang nggak ada emangnya? Enggak ada. Oh nggak ada curhat lagi wanita? Ada lagi. Karena saya sudah nggak bisa, nggak boleh ada curhat. Kecuali kalau mau curhat sekali pasangan berdua datang. Saya nggak mau curhat sendiri-sendiri, nggak boleh harus dua. Hati-hati, peluang itu dijadikan setan. Jadi jangan pernah ada. Karena selingkuh itu bisa jadi, betul tadi kata Ustaz Sam, lihat di handphone dan sebagainya, hati-hati. Itu jadi jangan. Maaf ya, hidup ini sesaat, nggak lama. Masya Allah, luar Mau biasa. punya Nauzubillah bin zalik. Makasih banyak Ustadz Maulana. Ibu makasih banyak Ustadz Syam. Makasih banyak juga. Tepuk tangan dong buat ibunya. Ibu ya oke. Habib boleh maju ke depan. Saya mau kasih kesempatan dari sebelah sini. Ada yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Oh yang ini yang di tengah Ustadz. Yang di tengah. Ah diantar dulu. Oke makasih banyak Ustadz Maulana. Masya Allah. Silakan ibu. Ibu sebelah sini lagi bu. Ibu sebelah sini lagi bu. Awas ketabrak. Iya. Silakan perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Lilit dari Majelis Taklim Assalam Bandung. Assalam Bandung. Tepuk tangan dong. Masya Allah buat ibunya. Ibu mau tanya apa ibu? Saya mau tanya Pak Ustadz, bagaimana cara menghadapi anak zaman sekarang yang sudah mengerti cinta-cintaan, apalagi anak zaman sekarang misalnya naksir sama orang sama temennya. Sama lawan jenisnya Terus ya. dicie-ciein. Oh dicecein Punya pacar. Iya. Bagaimana solusi? Oke, bagaimana solusinya? Oke, ibu sini dulu ya. Oke, dijawab dulu sama guru kita Bib Nabi, silakan Bib. Fadhol Bib. Baik, ibu yang bertanya. Jadi dan juga mungkin para pemirsa di rumah, saya ingin sampaikan ya bahwa pendidikan anak itu Bu, Bapak sekalian adalah mulai kecil ya. Didik anak kita tentang syariah dari sejak kecil supaya panennya ketika dia sudah remaja, ketika dia sudah dewasa. Kalau kita dari sejak dia kecil itu malas, habis itu kemudian alah capek sudah dikasih tahu nggak mau berubah dan sebagainya gitu Ibu, maka nanti kita akan panennya itu tidak baik ketika dia sudah remaja dan sudah besar. Nah, bagaimana tadi dikatakan ini kan sudah kepalang, ya anaknya udah gede, lalu bagaimana? Saran saya adalah jangan berhenti menasihati anak dan membimbing dia walaupun dia sudah besar ya. Arahkan semampu kita, doakan. Maka insya Allah nanti cinta monyetnya itu sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak jawaban Pak. Ditambahkan Ustadz Maulana silakan. Belum jawab loh. Iya. Jadi gini. Silakan Ustadz. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan anak itu adalah aset kita yang sangat berharga. Jangan sampai dirusak. Sehingga anak itu dibentuk oleh 4. Ayah penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang, kemudian yang ketiga lingkungan yang mewarnai, kemudian sekolah atau bacaan yang mengisi. Sekarang handphone yang mengisi. Hati-hati jangan sampai sembarangan yang mengisinya.
informasi-informasi yang salah, sesuatu, maaf, cinta-cintaan, anak-anak cinta-cintaan, maaf, sesama jenis, itu dianggap lumrah karena dia lihat di sosial media. Oh jangan, hati-hati. Ingat, ketika anak cinta monyet, betul kata Habib tadi, Masya Allah, diarahkan pada agama. Diarahkan bahwa kedekatan, kekuatan keluarga itu sangat besar. Insya Allah. Maka curhat yang terbaik adalah curhat kepada ibu. Ibulah yang berperan. Curhatan yang terbaik adalah ibu karena ibu adalah makhluk paling kepo di dunia. Masya Allah. Jadi gitu karena ya. jangan sampai dia salah curhat. Benar. Itu yang paling bahaya itu. Benar. Oke. Terjadi pelecehan dan nauzubillah dan sebagainya. Maka sebaiknya pergaulannya harus dijaga. Dan informasi dari mana dia dapat itu terjaga. Orang tua dan ayah dan ibu yang paling penting juga. Oke, makasih banyak ya Pak Ustadz Maulana, Habib Nabil, Ibu juga. Ibu di sini aja dulu, jangan kemana-mana. Buat jamaah yang di rumah juga jangan kemana-mana. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang cinta monyet. Emang ada dalam Islam. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.